Sebenarnya nama gue ini Bunga Huoyin itu Huo itu adalah salah satu pejuang wanita di Vietnam. Oh iya, masih sih? Huo. Yin ini kan Yin and Yang, perempuan. Dan dulu tuh nama gue di akte lahir Huoyin doang, nggak ada bunganya. Bunga ini dari mana? Huo tuh sebenarnya udah kalau di Cina kan itu artinya bunga juga, Hua. Oh, berarti bunga-bunga Bunga-bunga perempuan. Nama gue tuh gue dengan adik-adik gue tuh filosofi semua. samudra, Ya. cinta. Kan gue Bunga Huoyin dari pejuang Vietnam karena emak gue kan nyokap ini banget lah ya, aktivis banget ya, bokap Mahadaya Cinta, kelahiran tahun 2000. Itu kan setelah krisis 98 kan. Sang matahari Iya, untuk matahari. menerangi. Terakhir samudra. Di psikologisnya kalau kata orang gue ekstrovert ya. Gue makin Oke. ketemu orang, gue makin banyak energi gue. Malah gue kalau di rumah lesu, letih, lunglai, Jadi 5M. kalau ketemu orang Ke-charge energi gue. Kalau kita kalau ketemu orang suka tukar pikiran gak sih? Dari makin kita banyak tukar pikiran, kita pasti jadi kayak, wah anjir dia nih, kayaknya dia ada yang bisa ambil. Sebenarnya awal mulanya malah bukan di cheerleader. Jadi waktu gue itu masih SD, gue tuh SD sotoy, maunya mainnya mana kuliahan, ngobrol. Karena ngobrol sama sesama anak SD, gue kagak nyambung. Sumpah. Gue dari kecil itu terbiasa ngobrolnya sama orang dewasa, jadi dikatain tua. Emang dari kecil. Jadi waktu gue SD itu gue pernah ada satu kata-kata. You want to break down barriers outdoors to ignore limits. Nah, itu gue masih SD. Dan itu sampai sekarang gue pegang. Karena gue ya kehidupan keluarga kan cuek, Ya, orang tua gue cuek naik gitu. turun, naik turun. Jadi cara gue cari perhatian orang tua adalah dulu bikin prestasi. Apa aja gue ikutin dari SD, ikut tari, semua ekskul gue ikutin. Beneran, cobain paskibra, cobain pramuka juga, PMR, cobain nari, dokter kecil, semua gue ikutin. Kidzania lah lu ya. Kidzania. Saking gue pengen dapat attention. Apalagi untuk orang extrovert, we like being the main character, right? Iya. Everywhere I go, I glow. Asik. Kalau sekarang. Everywhere Sekarang, I go, I glow. Ya kan, buat podcast ini Oke, aja oke. gue nah, SMP gue sempet atlet taekwondo selama 2 tahun. Ini apa sih? Gue wali kota cup, gue menang perunggu, gue ya lumayan lah beberapa. Gue gak tau loh, ini gue sumpah ini kalau ini gue Lu baru tahu. Iya. Ya itu tuh lucu banget gue pulang sekolah latihan taekwondo, pulang naik angkot sendiri, udah aja. Orang tua gue tuh dulu zaman gue masih taekwondo nggak ada yang tahu juga, bukan nggak ada yang tahu, nggak pernah nonton gue turnamen. Jadi gue turnamen belakang nangis dua sama sahabat gue, emak gue nggak ada gitu kan, sedih banget sebenarnya. Habis itu gue lomba Jadi pulang bonyok bawa gitu ya. bonyok, Asli kan? dapet Iya, medali. ada hasil. SMA gue cheerleader. Oh, serius SMA tuh? Cheerleader. Oke. Kelas 1 Ini jomblo gak sih? Kalau misalkan ngomongin jomplangnya, taekwondo kan kayaknya laki banget. Ah. Cheerleader kayak feminim banget. Padahal di balik itu menurut gue dari kecil memang sudah diinin sama orang tua tuh, perempuan laki-laki tuh oke, kita punya batasan tapi sekedar kayak kelamin, seks, ya kan. Not apapun yang lu lakuin, laki-laki bisa lakuin, gue bisa lakuin. Oke. Gue selalu punya mindset kayak gitu. Jadi cheerleader tuh buat gue nggak feminim banget. Kenapa? Gue dilempar-lempar, ekstrim. Gue flyer. Flyer ya. Oh, flyer. Ini lempar-lempar gitu. Ekstrim, kita nggak kalah ekstrim sama taekwondo. Taekwondo oke, ditampol orang ya kan, Iya, ya iya. biru-biru. Cheerleader kalau lu jatuh Jatuh kayak itu dia tadi. sama benjol juga. Berarti Dream All Star ini SMA lu? Nggak, di Malsar ini altar. Jadi panjang nih karir cheerleader gue dari 2011 sampai sekarang udah berapa tahun? 10-11 tahun. 12 tahun. 11 11 tahun. 11 tahun gue udah jadi seorang cheerleader. Gue keluar masuk tim. Pertama tim SMA, oke, tim utama. Ketika udah lulus SMA, gue pernah dalam satu lomba itu ke Jurnas, gue main di 4 tim, ngebantuin tim orang. Sebanyak itu energi gue. Jadi nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu. Ya mungkin kalau juri utamanya ketawa doang liat gue. Dia lagi gitu kan. 4 tim gue itu ke Jurnas nasional.
Harusnya lu di blacklist sih. Harusnya sebenarnya gue di blacklist, nggak boleh. Itu baru ujungnya akhirnya lu berlabuh ke Dream All Dream Star. All Star, karena gue tahu Dream All Star ini salah satu tim yang terbaik yang ada di Indonesia. Gue Paling itu sering manggung di TV juga ya? ya, Anjir. tapi Dream All Star ini gue memang dari SMA udah ngefans sama Dream All Star. Gue suka banget kan. It's a dream come true kan? It's a dream come true. Kan kalau kita yel-yel gini, you have dream All Star. Oh gitu. Ini dia dari, berarti hitungannya notabene kan nggak terpaut usia nih. Nggak terpaut usia. Dari Indonesia? Seluruh Indonesia Iya. ada. Base-nya? Umurnya, base-nya kita latihan di Buaran, Jakarta Timur. Itu umurnya yang paling tua nih di Dream All Star ada umurnya 35. Yang udah pada punya anak pasti nge-cheers. Akhirnya mereka mau nerima lo karena ngeliat prestasi lo dari Enggak juga, sebelumnya. open recruitment. Mau lu prestasi lu banyak di SMA di tim manapun, lu tetap harus ikut open recruitment dari nol lagi, latihan di fisik dari nol lagi, di tes mental dari nol lagi. Karena gue sebenarnya Dream All Star ini cukup kadang-kadang seniornya cukup kejam ya. tapi enggak sih, mereka keras aja dan sistem latihannya cepat. Dikasih materi, lu harus bisa saat itu juga. Gitu. Persaingannya tinggi. Gue kan orangnya kompetitif banget. Berarti ini asumsinya lu masih bisa digeser nih sewaktu-waktu misalnya. Kalau gue jelek, gue bisa digeser. Emang harus begitu. Emang pelatih gue juga gitu. Emang pelatih gue di sini ada banyak, ada 35-an orang dalam satu tim yang dipakai buat lomba 16 sampai 25. Berarti masih ada pilar keduanya gitu ya. Kalau misalkan yang jarang latihan, yang skillnya nggak bagus atau apalah, maksudnya dia nggak ada kemajuan, pelatih gue ngeliat itu, ya lo nggak akan dipakai. 2015 ya, setahun setelah gue melalang buana main di tim-tim orang lain jadi cabutan ya kan. Bangkok. Ya, akhirnya sampai sekarang lu juga masih ngelakuin. Sekarang kemarin tadi lu masih ada story lu manggung di FCTI atau Indosiar. CTV juga. Pasang kan? baru. Ini nggak apa-apa nih nyebutin merek. Tit. Ya. Ya pernah tahu nih ternyata ini loh. Oh iya. Karena kan juga kalau kita nanti next ke beberapa topik kan ada beberapa hal dalam tanda kutip yang bikin lu terkenal di internet juga kan. Jangan itu dong. Sekarang gue di internet kalau udah nulis nama gue udah nggak yang jadi ceritanya kan gue memang lagi down itu yang tahun 2018 yang gue kasus itu kan. Setelah itu gue jadi relawan lah di Palu. Iya itu juga. Itu kan tahu kan yang gue jadi relawan, dan itu relawan nekat. Gue kumpulin duit, gue cuma bilang kan gempa nih, terus gue sempat ke Palu sekali cuman buat ngelihat situasi di sana yang after gempanya. Habis itu gue bilang ke nyokap, untung nyokap gue support system banget. Gue bilang pengen jadi relawan Palu tapi aku nggak mau bagian rescue. Kita bikin namanya trauma healing aja untuk anak-anak. Gitu. Karena kalau pertolongan untuk orang dewasa tuh udah banyak. Terus gue juga lihat dari vlognya si Aukarin juga katanya di sana bocah-bocah ada yang ngelem, ada apa, dan itu banyak isu-isu gitu kan. Orang dewasanya udah stres, tapi sudah banyak yang menolong orang dewasa. Banyak yang tidak concern sama anak-anak. Orang-orang ngiranya anak-anak ya ketawa-ketawa, nggak tahu kalau mereka ternyata punya trauma yang lebih mendalam. Benar nggak? Akhirnya lu. Karena gue bikin program. Karena gue itu inget pas lu udah balik dari yang pertama, yang kedua tuh lu sempet main ke kampus. Terus lu ngajakin kita tuh, lu pada mau ikut gak nih? Gue mau berangkat. Tapi waktu itu prosesnya lu berangkat lu kurang ajar. Lu H-3, H-4 berangkat lu baru ngabarin kita ini gue mau berangkat nih 4 hari lagi. Ya kan gila lu. Gue tuh orangnya itu pas kedua ya, maksudnya pas mau yang kedua. Gila banget tuh lu ngajakin tuh. Itu tapi gue udah ngumpulin dana memang dari gue kan yang kedua ke Palu itu 2 minggu setelah gempa. Jadi gue udah ngumpulin dana selama 2 minggu. Beli susu apa segala macam, terkumpul lah berapa, lumayan. Kita ada ratusan juta. Berarti kalau gue tarik dari gempa Palu itu yang tadinya lu bantuin, itu ibaratnya ngatasin traumanya anak kecil lah. Dari situ baru koneksi lu terbangun untuk nantinya bisa membuat si Skylimit ini. Dari situ gue baru main alam lagi. Itu juga berarti orang-orang ini tuh relawan juga. Relawan. Jadi gue yang bikin programnya waktu itu, terus gue bilang nyokap bantu cari data dan lain-lain, nge-share segala macem. Terus di sana pun gue kan ketua ininya kan, pelaksana di sananya, karena di sana ada banyak program-program yang gue lakuin juga buat anak-anak trauma healing. Jadi ya udah gitu, gue cuma berangkat ber3 orang doang. Daripada duitnya buat ongkos, banyak relawan, lebih baik
gue matengin materi gue. Terus gue dibantu juga, ada namanya Tante Evi itu dia salah satu aktivis juga, dia yang ngebantu gue, oh sama anak kecil tuh begini loh untuk bikin program, dia yang bantu gue ngelit untuk bikin program trauma healing itu sendiri. Begitu cerita. Akhirnya baru tercipta ini. Karena gue suka naik gunung juga. Karena lu juga wall climbing juga. Iya, dan gue juga karena gini, kita kalau lagi down-downnya, kita pasti pengen punya anjir gue harus wake up man. Wake up. Nggak bisa lu kayak gini terus. Lu mau sampai kapan lu kayak gini? Nggak ada satupun orang yang akan nolong lu kalau bukan diri lu sendiri. Gitu. Naik gunung, terus gue lihat kenal anak Mapala, terus lihat ada wall climbing, gue cobain. Pertama kali gue manjat itu di UI. Berapa lama dari mulai lu manjat yang pertama kali sampai jadi atlet? 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Goks. Kasih box. Gue orang yang gini, gue kalau udah punya sesuatu yang pengen gue capai, gue bener-bener working hard for that, sampai luka-luka tangan gue, sampai sakit, sampai apa nggak peduli gue, dari pagi sampai malam. Banyaknya. Dan itu koreng lu. Banyak koreng gue. Sekarang gini. So many women in this world insecure, punya korengan, punya bekas luka. So what? Justru ini tanda perang gue. Di sini justru sejarah gue nih, dari koreng-korengan gue semuanya. Gue nih ngelihat lu ini menurut gue sebagai sosok yang unik. Cenderung menurut gue aneh. Aneh itu kenapa? Karena biasanya kan kita ngeliat seorang yang gak sesuai sama kebanyakan orang atau mediocre, masih beda-beda sendiri. Kita ngeliat aneh kan. Tapi in a good ways kalau di sini gua rasanya. Instead lu juga dalam tanda kutip nih ngelakuin hal-hal yang rough, manjat, cheerleader, terus juga relawan. Tapi di sini juga sebenarnya banyak orang yang tahu kalau lu tuh juga memperjuangkan hak perempuan juga. Ini sebenarnya ini tuh random things yang kok bisa jadi satu ke dalam badan lu gitu loh. Karena biasanya orang tuh suka gak terlalu jungkir balik kesukaan yang lainnya. Kayak gue suka basket nih, gue suka hal lainnya ya volley misalnya. Kan kegiatan yang bola-bola juga. Iya kayak gitu. Tapi lu jongkir, lu kenapa sih awalnya tuh bisa akhirnya gini women rights?